sertaku, karena Tuhan semua diperbuatnya baik itu, karena Tuhan semua diperbuatnya baik itu. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah maupun dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Nyonya Marbun, Sintua Melkida Buru Panggabean, dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kami. Engkau menjaga istirahat kami di malam tadi dan membangunkan kami di pagi hari yang berbahagia ini. Dengan napas kehidupan dan semangat hidup yang baru untuk kami dalam menjalani aktivitas pada satu hari ini. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu selalu baru dan melimpah dalam kehidupan kami. Dengan segala kebaikan dan berkat yang Tuhan berikan, sudahlah sepatutnya kami mengucap syukur, memuji juga memuliakan nama Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Karena itu ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami untuk dapat kami lakukan dan mempertanggungjawabkannya agar kami bisa melakukan seturut dengan firman-Mu. Melalui renungan Radio Pelita Kasih di pagi hari ini, sehingga firman-Mu yang kami dengar menjadi pegangan dan barometer untuk kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami menjauhi larangan-Mu dan melakukan perintah-Mu. Bersabdalah ya Bapa melalui hamba-Mu. Namun di atas itu semua, ampuni segala dosa dan perbuatan kami, agar kami Kau layakkan menjadi saksi-Mu di muka bumi ini melalui kehidupan kami, di mana kami telah merasakan kemenangan, keampunan dosa-Mu, dosa yang telah kami perbuat. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 54. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 54, beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah.
dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini haruslah mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Demikian firman Tuhan. Ayat pembimbing bagi kita adalah dari ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Menang atas maut. Sahabat renungan Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan manusia, setiap pribadi kita pasti menginginkan suatu kemenangan dalam hal apapun itu. Karena tentunya setiap kemenangan yang diharapkan dapat memberikan sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Karena itu tidaklah heran ketika banyak orang yang berupaya mendapatkannya dengan berbagai cara ataupun usaha. Cara apa saja dilakukan, asal mendapatkan kemenangan. Namun haruslah kita sadari, di mana dunia selalu menawarkan kenikmatan, tetapi sesaat. Kemenangan yang diberikan oleh dunia adalah kemenangan yang fana. Kemenangan duniawi pasti tidak abadi atau tidak kekal. Kemenangan yang berasal dari dunia tidak ada yang tidak binasa. Seiring dengan perjalanan waktu, kebinasaan terus mengintai dan mengancam segala kemenangan duniawi yang diberikan oleh dunia. Segala sesuatunya akan berakhir. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, hidup dan segala sesuatu di dunia ini akan berakhir. Dan kenyataan itu membuat hati kita terkadang takut dan khawatir. Dengan semua hikmat dan kerja keras yang kita lakukan, semua rencana dapat terlaksana dan terpenuhi. Namun, bukan berarti manusia menjadi makhluk yang maha kuasa. Ada hal yang tidak bisa dielakkan, ditolak oleh manusia, yaitu maut. Bagaikan menonton sebuah film atau sinetron yang ceritanya begitu bagus kita rasakan, dan begitu bagus untuk kita tonton. Dan muncul dalam keinginan kita, muncul dalam benak kita, supaya film ini tidak tamat atau tidak berakhir. Tapi kita lupa bahwa segala hal, baik maupun buruk, pasti akan mencapai akhir. Demikian juga kehidupan, kisah, cerita perjalanan kita di dunia ini. Segala sesuatunya pasti akan berakhir. Dan terkadang bisa saja lebih cepat dari yang kita harapkan. Akibatnya bisa saja kekecewaan, kesedihan, kehancuran, dan putus asa. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan firman Tuhan yang menjadi renungan dalam surat 1 Korintus 15 ayat 54.
Demikian bunyinya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Tubuh kedagingan dan keduniawian kita memang pasti mati. Namun, apabila tubuh ini mengenakan pakaian yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang mengatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kebinasaan sudah dikalahkan melalui kematian Yesus Kristus dan memberi kemenangan kepada kita melalui kebangkitannya. Yaitu kebangkitan Kristus Yesus Tuhan kita dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Sesuai dengan janjinya kepada murid-muridnya. Memang janji Tuhan benar dan amin. Maut sudah bertekuk lutut di bawah kakinya. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Jika tubuh duniawi kita yang dapat binasa mengenakan pakaian yang tidak dapat binasa, maka kemenangan ada di pihak kita. Apabila tubuh kedagingan kita yang dapat mati ini mengenakan pakaian yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang mengatakan maut telah ditelan dalam kemenangan. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, ayat ini memberitahukan kepada kita di mana Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa tubuh yang fana ini pasti binasa pada waktunya. Segala sesuatu akan berakhir. Namun jika tubuh yang fana dan dapat binasa ini sudah mengenakan pakaian tidak dapat binasa, yaitu di mana firman Tuhan hidup di dalam kehidupan kita, maka yakinlah kita dapat memenangkan hidup kita untuk melawan kebinasaan. Firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita akan memampukan kita untuk menghadapi setiap tantangan dosa yang datang menghampiri kita. Jika Yesus Kristus diam di dalam diri kita, siapakah dapat melawan? Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Dia. Yesus yang begitu mengasihi manusia. Yesus masuk ke tengah penderitaan tersebut yang timbul atas maut melalui kematian, dan Yesus memenangkannya, yaitu kebangkitannya. Peristiwa itu memberi kepada kita akan pengharapan yang hidup, bahwa akhir itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan akhir itu adalah langkah awal menuju kemenangan, yaitu kekekalan yang bebas dari kematian. Bagaimana pemahaman kita akan segalanya sudah berakhir? Dapat kita ubah dengan penuh sukacita sampai selama-lamanya. Karena kita tahu bahwa kita telah dimenangkan oleh Yesus melalui kematiannya. Kristus Yesus Tuhan kita sudah membuat maut bertekuk lutut di bawah kakinya. Maut sudah takluk kepadanya. Maut sudah tidak berdaya di hadapannya. Bahwa dari antara orang mati, Dia menunjukkan kuasa dan kemenangannya yang sangat luar biasa dan dahsyat. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangannya. Karena tubuh ini akan kembali ke tanah, tidak abadi. Kita semua akan diubah.
kata Rasul Paulus, dan mengingatkan kita bahwa Kristus telah menaklukkan kematian melalui kematian dan kebangkitannya. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan hidup dan kehidupan kita saat ini? Peristiwa Paskah mengingatkan kita kembali bahwa kita telah dimenangkan Tuhan dengan penuh sukacita untuk selama-lamanya. Maut telah dikalahkan. Kristus telah bangkit. Kita telah dimenangkan. Walaupun kita tahu bahwa kematiannya bukan karena dosa dan perbuatannya, melainkan karena dosa dan perbuatan kita. Kini kita hidup baru. Kita telah dimenangkan. Bagaimana kehidupan kita? Bagaimana dengan hati kita? Bagaimana supaya hati kita dipenuhi dengan rasa syukur? Oleh sebab itu, waspada dan berhati-hatilah. Berjaga-jaga dan berdoalah dengan tekun hanya kepada Tuhan. Dan bagaimana selama kita hidup di dunia ini, kita berbuat baik. Pandanglah salib Kristus, pujilah Dia, muliakanlah namanya yang sudah menyelamatkan kita dari kebinasaan dan maut. Muliakanlah Dia yang sudah memberi kepada kita kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Ya Allah Bapa yang maha baik. Terima kasih karena Engkau masih menyertai kami dan mengingatkan kami, orang-orang yang telah menerima keselamatan yang daripadamu. Kami adalah manusia yang telah Tuhan menangkan melalui maut. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk kami bisa hidup sebagai pembawa damai. Hidup yang merasakan kemenangan-Mu. Kemenangan yang telah Tuhan berikan. Hidup merasakan untuk mengucap syukur. Terlebih dalam satu hari ini. Dimanapun kami berada. Baik melalui perkataan, perbuatan kami. Biarlah itu menjadi teladan bagi sekitar kami. Sehingga kami semakin cinta kedamaian. Kami merasakan keselamatan dan kemenangan. Walaupun kami hidup dalam kepelbagaian dan perbedaan, sehingga biarlah nama Tuhan dimuliakan. Engkaulah Tuhan yang selalu peduli dengan keadaan kami. Ajarlah kami untuk selalu beriman kepadamu dan rindu akan pertolongan-Mu dan sadar siapa kami di hadapan Tuhan. Biarkan hidup kami selalu mengandalkan kuasa dan kemuliaan-Mu saja. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga mulia, kami juga mendoakan agar Tuhan juga memberkati Radio Pelita Kasih, agar senantiasa menyiarkan berita sukacita, keselamatan, kemenangan, yaitu firman-Mu bagi semua orang yang mendengar dimanapun berada. Sekalipun ia dalam keadaan sakit, sekalipun ia dalam keadaan terpuruk, sekalipun ia dalam bergumul, dan ia dalam bersukacita, sehingga setiap orang dapat terberkati oleh pelayanan pemberitaan ini. Kami percaya segala jalan kehidupan kami hanya di tangan kuasa-Mu. Kami tidak mampu melakukan apa-apa tanpa Engkau yang menyertai kami. Kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dengarkan doa dan permohonan kami. Terpujilah nama-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami, untuk selama-lamanya. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini.
Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul di nomor telepon 0813 1830 7323. Dan jika sahabat Radio Pelita Kasih ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 20 WIB. Renungan harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1 Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2 Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang di nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB, 2. Ibadah remaja pukul 7 WIB, 3. Ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia, 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 berbahasa Batak, 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran, bersama 22 orang sintua dan 8 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Boru Manurung di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus renungan harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kami juga menghimbau kepada pendengar setia Radio Pelita Kasih agar melaksanakan protokol kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas. Saja